Bicara tentang alat musik gitar, kita tidak akan pernah terlepas dari kayu sebagai komponen utama pembuatan gitar itu sendiri. Tahukah Anda bahwa beberapa kayu dengan kualitas terbaik yang sudah diakui di dunia ternyata berasal dari Indonesia? Kali ini bersama saya Ricky Abraham, saya akan mengajak Anda untuk pergi ke kota Solo untuk melihat dari dekat proses kreatif pembuatan alat musik gitar beserta dengan elemen-elemennya, or I can say as the world of guitar building. Selamat datang di kota Solo, Surakarta. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk bermain dan melihat isi dari workshop batik soul gitar. Kenapa batik soul gitar? Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang kota Solo. Kota Solo sebagai salah satu kota di Jawa Tengah ini merupakan kota yang menghasilkan batik paling banyak se-Indonesia. Nah, uniknya batik soul gitar ini menerapkan batik ke dalam materi kayu yang menjadi ciri khas gitar mereka. Kulo nuwun, permisi Mas. Oh iya, silakan masuk. Halo, selamat sore. Sore. Perkenalkan Mas, saya Ricky Abraham. Oh ya, Guru. Mas Guru Nugroho, betul ya? Ya, Saya batik sudah soul. searching soal Mas Guru. Oh. Mas Guru, saat ini saya ingin mengajak para penonton untuk melihat isi dari workshop batik soul gitar. Karena Oke. ini ada sesuatu yang menarik yang harus dilihat juga oleh para penonton seperti itu ya. Oh iya. Jadi berkenan ya Mas ya? Oh, berkenan banget. Silakan. Oke, mari Mas. Yuk, silakan. Mari, mari. Ini lagi ya. Mas Guge sebagai founder, owner, luthier juga dari Batik Soul Guitar. Ya. Kayaknya nggak ada orang yang lebih tepat menjelaskan apa itu Batik Soul Guitar selain Mas Guge sendiri. Silakan Mas. Jadi batik soul itu sebenarnya saya rintis mulai 2011 ya. Dan saya awalnya itu cuma pengen membuat salah satu instrumen gitar yang benar-benar mempunyai ciri khas Indonesia banget. Yep. Ya kan. Jadi setiap orang lihat instrumen, wah ini gitar Indonesia nih pasti ini gitu. Nah kebetulan saya tinggal di daerah sentra batik, kebetulan kenapa nggak brand ada nama batik aja. Ya, soul itu tuh penambahan bahwa orang yang memakai gitar batik soul itu menyatu dengan gitarnya. Nah, jadi lebih ke ada seni heritage-nya, ada seni kulturnya, ada seri harmoninya gitu. Jadi intinya batik soul itu ya tadi itu. Nah, gitar butik itu Mas. Apa itu gitar butik Mas? Jadi kenapa istilah kita gitar butik? Jadi memang gitar yang didesain untuk jadi gitar butik itu hanya memang one unit, one model. Jadi memang nggak ada persamaannya. Kalau mass product kan ibaratnya seri ini, Betul. dia sama semua diproduksi Pabrik ya? pabrik terus gitu. Tapi kalau kita memang satu model, satu konsep. Makanya gitar kita hampir semua tidak sama. Termasuk untuk yang ada motif batiknya. Dari segi spek pun, mungkin dari segi spek sama ya. Tapi secara grain, secara serat kayu, grade kayu itu berbeda semua. Contohnya kan, ini kita pakai body top itu flamingo. Flamingo itu mempunyai karakter yang unik dalam segi tone ya. Dia itu suaranya warm, kalau bilang orang itu ada suara agak busuk-busuknya gitu. Tapi suaranya juga harmoninya juga dapat gitu. ya? Tapi harus dikombinasikan dengan bagian backset yang lebih keras gitu. Bisa pakai ebony, rosewood atau mahogany. Ini kebetulan saya install dengan memakai mahogany. Dengan kombinasi biasa ini terinspirasi oleh luthier-luthier Eropa. Kita pakai armrest dan scallop. Ini terinspirasi juga dari salah satu luthier di Malaysia, Jeffrey Yong. Ya, ini ada nice. Abalon. Yes. Yap, ini salah satunya. Oke, jadi tetap ada mengedepankan material kayu yang memang berasal dari Indonesia. That's why itu kenapa batik soul lahir ya seperti itu. Oke, lalu kita geser sedikit mungkin Mas. Yap. Sambil aku nanya, kalau ini apa Mas berarti? Oh ini Lapisan untuk kayu. bagian kita ada beberapa part yang pakai untuk veneer seperti ini kan. Ini Oke. quilt maple. Memang ada beberapa part yang memang harus impor dari luar. Seperti bracing ini kan kayak Ini untuk rangka spruce, dalam ya, Mas, ya? untuk rangka dalam seperti ini kan memang nggak ada di negara kita kan. Iya. Gitu. Disclaimer, jadi memang kita mulai 2018 itu kita udah 90% menggunakan kayu-kayu lokal. Dalam arti untuk part-part memang yang penting yang memerlukan kayu impor ya memang kita seperti ini kita harus impor dari luar ya. Iya. Untuk spruce, untuk bagian bracing istilahnya. Tapi
Karena kenapa kok saya 90% menggunakan kayu lokal, karena orang luar di sana juga kesulitan nyari kayu dari kita kan gitu. Iya. Kalau kayu yang dari luar, gitar-gitar luar mungkin banyak. Nah, kalau saya jual di sini bikin yang dengan sama spek kayu mereka dijual keluar, ya sama aja, mending mereka cari di negaranya masing. Betul. Nah, gitu. Jadi memang orang, that's why kenapa harus beli batik Seoul ya, karena memang desain dan spek kayu dan lain-lainnya yang memang ada di batik Seoul. Sambil kita pindah ke sini Oke, Mas, mari siap. saya pengen dijelasin nih sekaligus juga Ya. supaya para penonton juga bisa lihat Ini salah bagian-bagian satu sini pilihan kayu yang ini yang udah saya proses. Nah, ini Germany Spruce ini udah saya proses. Ini salah satu seri yang master grade. Jadi bisa lihat dari grade kayu itu untuk jenis spruce itu bisa lihat dari kerapatan kayunya ya. Ya. Jadi kalau untuk spruce itu semakin kayunya semakin bagus, bagian tengah ini dia akan terus melebar. Nah, dia melebar ke sini. Nah, ini yang dinamakan grade A. Jadi spruce grade A. Dan dia lentur dia. Oh iya ya. Ya. Nah itu kalau yang ini Mas, Seperti ini bagian untuk fretnya betul ya? Ya betul, ini fretboard. Nah, fretboard pun kita sangat selektif. Jadi ini benar-benar ebony yang kita dapatkan itu yang dan ini semua private stock. Jadi memang all stock semua. Dulu saya ngumpulin yang grade A semua, saya kumpulin jadi satu untuk custom order. Jadi ini ebony yang quarter sound ya. Jadi memang ebony itu wajib quarter sound karena ini vital banget. Karena kenapa kalau harus quarter sound? Karena kalau di negara 4 musim di saat suhunya minus dan dia tidak quarter sound, dia akan gerak dan itu pengaruh akan nanti ke bisa buzzing, bisa apa gitu. Jadi untuk papan fretboard itu wajib dia harus quarter sound seperti ini. Dan ini ebony Makassar udah sulit, yang dapatkan grade seperti ini udah sangat sulit sekarang. Oke, itu sekali lagi kenapa memang ada keterbatasan juga, tapi ada keunikan di balik keterbatasan itu dalam produksi dari batik Nah, Seoul untuk kita. next sendiri kita pakai mahogani yang master grade. Dia seratnya lurus. Nah, kelihatan kalau master grade itu dia seratnya seperti menyala gini, Mas. Oh iya ya. Dia menyala gini. Ini proses pemotongannya gimana Mas? Ya sama kayak tadi, kita potong dari yang quarter sound, kita ambil biar bisa dapet yang lurus. Karena kalau misalnya meluntir-meluntir gitu, nah sama aja. Nanti misalnya fretboardnya dia lurus quarter sound. Nah, sedangkan ini enggak, ya sama aja. Jadi semua harus Produksi suaranya jadi beda ya? Ya, betul. Dan untuk meminimalisir kesalahan dan saat pembentukan fretboard, kita tuh ya ada bantuan CNC dikit lah, jadi nggak manual banget. Jadi ini untuk mencegah kesalahan fret aja. Tapi saat pemotongannya nanti kita manual. Gitu. Jadi pembentukan frets. Baik. Nah, ini salah satu contoh body yang udah jadi. Nah, ini contoh Al Flamingo. Ini berarti kalau beda warna gini berarti Beda spek kayu juga ya? Betul, beda spek kayu ya pemirsa nih. Nah, ini yang baru selesai, salah satu contoh yang proses pembatikan. Ini Al Flamingo. Al Flamingo. Seperti ini. Nah, ini yang kayu mangga tadi. mangga tadi, betul. Kayu mangga pun nggak sembarangan, Mas Riki. Iya. Kita ada grade-grade yang tertentu juga. Jadi bukan karena kayu mangga terus itu enggak. Kita ada grade-grade tertentu. Nah, ini Karena ada usia tertentu juga ya dari kayu mangga yang bisa dipakai ya. Nah, untuk body mahogani kita pakai yang memang tadi ada standar untuk diameter kayunya, itu pengaruh dari umur. Nah, kita cari yang seratnya kayak gini terus warnanya coklat. Ini coklatnya belum kita apa-apain, emang warna aslinya seperti ini. Nah, kenapa kita cari top yang lebih gelap? Ya karena dia buat nyari tone yang lebih bagus. Nah, ini kan beda. Dia lebih muda kan? Iya. Nah, ini lebih tua. Jadi dia bagus. Oke. Gitu. Ini banyak lagi beberapa. Nah, kenapa tadi saya bilang gitar butik ya? Karena memang tiap model, tiap gitar beda konsep semua. Dari desain scallop, spek kayu, semua beda semua kan. Dan nantinya ketika sudah selesai, apalagi ditambah dengan termasuk request nanti ada mau inlay apa, apa. Tapi memang customer ordernya itu nggak boleh keluar dari pakem batik Seoul itu sendiri. Ada pembatasannya. Misalnya desain nggak boleh keluar dari batik Seoul. Jadi hanya desain tuh misalnya kayak finishingnya mau seperti apa, ada penambahan inlay seperti apa gitu. Jadi misalnya, Mas bisa nggak headstocknya pakai brand ini? Nggak bisa kan gitu. Nah, kalau pindah ke sini Mas, kita pindah ke desain batiknya gitu ya. Karena kan memang salah satu identitas budaya kita yang bentuknya paling nyata dan dikenal dunia. Ya apalagi kalau bukan batik begitu kan Mas. Kita flashback ke belakang ya kan. Jadi
Ini cukup rumit. Jadi sebelum saya melakukan proses pembatikan, dulu awalnya itu dilukis, Mas. Cuman dilukis, jadi motif batik tapi dilukis. Nah, ternyata itu mempengaruhi kualitas dari soundboard akustik gitar itu sendiri. Oke. Nah, akhirnya saya mencari cara gimana cara biar proses pembatikan ini, ya kan, bisa diaplikasikan ke media Tonewood soundboard, tapi nggak ngerusak kualitas suaranya. Nah, itu saya dulu riset 2 tahun. Oke, 2 Betul, tahun 2 tahun begitu ya. Betul. Jadi gimana kita melakukan proses batik pewarna alam. Jadi ini memang benar-benar dicanting. Ini line-line-nya ini bekas lilin malamnya. Ini kalau bisa dilihat yang Ya. di sebelah sini mungkin Ya. ya. Yang di sebelah sini kalau bisa dilihat ini masih sangat mengkilap begitu. Iya, ini baru selesai proses. Jadi memang ini menggunakan proses batik pewarna alam, menggunakan lilin malam. Nah, yang spesial dari kita, kalau kain itu setelah dibatik itu menghilangkan lilin malamnya kan menggunakan air panas, Iya, direbus Kalau begitu. seperti ini kan nggak bisa. Iya. Karena udah humidity kayunya itu udah standar untuk kayu kan soundboard. Nah, itu kita riset 2 tahun itu gimana cara menghilangkan lilin malamnya untuk menggradasi warnanya. Jadi biar jadi seperti ini. Nah, itu kita perlu 2 tahun. Lebih ke ini sih, ke proses pemelorotan, istilahnya pemelorotan. Ngelorot malamnya itu ya memang masih jadi salah satu ini kita. Melorot itu proses meluruhkan dari malam Ya, begitu lilin ya. malam untuk membuang. Dan keunikan dari batik soul sendiri itu proses pembatikan ini dia nggak ngerusak kualitas dari soundboard, tapi malah menambah kualitas. Kenapa? Karena dari proses pembatikan sendiri itu kan dia panas, Mas, lilin malam. Nah, dia membuat media ini tuh semakin kering. Oh. Gitu. Nah, jadi semakin banyak media yang dibatik ini, nah otomatis bagian yang kena batik sama yang enggak itu lebih kering Yang kena Iya, batiknya karena betul. udah sempat kena panas begitu ya. betul. Oke. Gitu. Wow. Mas, kalau soal pola dan lain-lain itu ada kaitannya juga dengan kayunya nggak? Enggak sih, bukan kayunya, lebih ke desain gitar yang kita buat. Jadi misalnya model Dreadnought dengan spek ini, ya kan dia karakternya strong, berarti ya kita harus nyari motif batik-batik yang mempunyai filosofi batik ini, misalnya seorang pemimpin, seorang leader, seorang apa gitu. Ada gitar klasik misalnya dia seorang yang lembut. Nah, kita cari yang motif-motif bunga, motif cendrawasih gitu. Karena batik sendiri sebagai Ya, jadi lebih ke menyesuaikan ke dari gitarnya. dari gitarnya ya. Iya. Karena batik sendiri juga semuanya ada maknanya sebetulnya ya. Ada pola, ada makna, dan harus dimengerti juga, dan itu dia ditransfer dan disesuaikan dengan karakteristik dari gitar tersebut gitu ya, Mas ya. Jadi sudah semakin yakin ya kenapa harus beli produk dari Batik Soul Guitar. Harus Tapi, yakin. apalagi Mas yang bisa disampaikan untuk para penonton kita nih? Kenapa harus beli Batik Soul? Yang Seperti yang tadi udah dijelaskan pertama di zaman sekarang itu local pride ya. Dan yang terpenting itu menyelamatkan UMKM Indonesia. Kalau enggak kita orang Indonesia siapa lagi? Betul. Gitu. Dan orang musisi luar, bayar luar aja udah mengakui, masa orang yang Indonesia tidak mengakui? Iya. Ya kan? Jadi secara kualitas bukan cuma jualan pola, ini cuma unik Sebagai doang karena catatan, batik. Oke. tahun 2018, saya kan 3 kali pameran ke Moskow kan. Nah, tahun 2018, salah satu prototipe gitar saya itu masuk di museum art tertua di Moskow. Oh, Iya, itu bisa lihat di medianya itu ada. wow. Ya, itu satu-satunya gitar akustik handmade pertama di Indonesia yang masuk museum di sana. Wow, sebuah kebanggaan ya. Betul. Waktu dihubungi gimana Mas rasanya? Ya seneng aja, dan itu yang ngurasi langsung profesor museumnya, ketuanya. Oke. Langsung gitu. Kenapa kok kamu masuk, dicek ini? Wow, ya oke gitu. Jadi selain kualitas, ada nilai historis dan historis. budaya di situ. Yap. Lalu berikutnya ini satu produk yang sangat personalized begitu ya, punya karakteristik dan identitas masing-masing. Dan setelah ini saya juga akan kasih lihat ke Anda semua proses pembatikan langsung di media kayu ya, di media dari soundboard ini. Kalau biasa kita tahu batik ada di kain, fabric, kali ini di gitar.
Jadi Mas Wawan ini tidak menggunakan pola terlebih dahulu, jadi Mas Wawan benar-benar langsung melukis dengan cantingnya. Biasanya yang dilakukan oleh, ya seperti saya gitu ya, dulu pernah belajar batik juga, saya akan bikin pola dulu dengan pensil. Nah tapi ternyata dengan media kayu seperti ini, ketika kita membuat pola bantuan dengan pensil, itu nantinya tidak bisa terhapus dan akan terlihat, dan pasti mengurangi nilai estetikanya seperti itu ya Mas ya? Perjalanan saya kali ini membawa saya kepada penghargaan yang lebih tinggi lagi kepada batik itu sendiri. Lebih dari sebuah kesenian, saya kini memaknai batik sebagai sebuah identitas. Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk membagikan pengalaman ini kepada Anda semua yang menyaksikan. Dari kota Solo, Surakarta, ke Jakarta. Apa yang saya tangkap dan alami, semoga bisa menjalar semakin dalam ke seantero Indonesia, serta menyebar semakin luas ke seluruh dunia. Selamat menikmati pengalaman Anda di Batik Soul Gallery, Jakarta.